Hai semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Pada video ini, saya akan membahas soal-soal persiapan tes PPPK atau P3K atau ASN ya, tentunya yang sesuai dengan kisi-kisi seri guru belajar Kemdikbud. Jangan lupa subscribe-nya ya, ditunggu, like, share, and comment. Bunyikan lonceng apabila Anda akan mendapatkan notifikasi dari video-video terbaru saya. Dengan subscribe, share, like, and comment, berarti Anda telah mendukung channel pendidikan di Indonesia pada era digital ini. Semoga video ini bisa membantu Anda mendapatkan manfaatnya, saya mendapatkan pahala. Terima kasih. Baik, kita akan lanjutkan pembahasan soal teori dasar komunikasi. Soal-soal nomor 1 sampai nomor 12 itu sudah dibahas di video sebelumnya. Oke, kita lanjut. Soal nomor 13. Seorang guru menyampaikan materi pembelajaran secara langsung melalui aplikasi video conference, ya, yang diikuti oleh siswa secara terpisah. Komunikasi yang terjadi pada kasus tersebut adalah, seperti kita ketahui komunikasi itu ada dua, komunikasi langsung dan komunikasi tidak langsung. Yang A, komunikasi langsung satu arah atau one way direct communication. Yang B, komunikasi media internet atau internet media communication. Yang C, komunikasi media massa, mass media communication. Dan D, komunikasi langsung bermedia, mediated direct communication. Ya, jadi jawaban yang tepat untuk nomor 13 adalah yang D, komunikasi langsung bermedia atau mediated direct communication. Soal nomor 14, dari pernyataan di bawah ini, pernyataan manakah yang kurang tepat untuk menjelaskan tentang komunikasi yang efektif? Yang A, komunikasi dikatakan efektif apabila terdapat kesepahaman antara komunikator dan komunikan terhadap makna isi pesan yang disampaikan. Ini benar ya. Lalu yang B, komunikasi efektif dapat terjadi apabila komunikator menyampaikan pesan hanya secara linear. Linear maksudnya satu arah kepada komunikan dengan maksud untuk merubah tingkah laku. Ini nggak boleh linear, tidak boleh satu arah, melainkan dua arah ya. Yang C, komunikasi dikatakan efektif apabila pesan yang disampaikan oleh pengirim sama maknanya dengan pesan yang ditangkap dan dipahami oleh penerima. Ini benar ya. Lalu komunikasi efektif adalah komunikasi yang dilakukan oleh seorang kepada orang lain di mana respon atau efek yang terjadi pada komunikan sesuai dengan tujuan komunikator. Ini benar. Jadi jawaban nomor 14 yaitu yang kurang tepat ya. Berarti jawabannya adalah B. Soal nomor 15, pertanyaan yang bertujuan untuk memunculkan minat dan keingintahuan peserta didik sehingga perhatian peserta didik terfokus sebaiknya dilakukan pada saat A, penutup, B, refleksi, C, pendahuluan, dan D, kegiatan inti. Ini sudah kita bahas di nomor sebelumnya. Baik, akan saya jelaskan kembali langkah-langkah pendahuluan, kegiatan inti, dan penutup. Untuk pendahuluan di sini, mendorong minat dan motivasi siswa dalam berpartisipasi aktif dalam pembelajaran. Ya, lalu untuk penutup, mengevaluasi persiapan siswa dan mengecek pemahaman siswa terhadap suatu tugas, mendiagnosis kekuatan dan kelemahan siswa. Yang B, mereview apa yang telah diajarkan. Lalu kegiatan intinya, kegiatan inti menemukan kemungkinan-kemungkinan baru dalam menggali permasalahan, merangsang siswa mencari bahan untuk data, mengembangkan dan membangun konsep diri siswa secara individu. Yang B, membantu siswa mengembangkan cara belajar melalui penemuan diri dan bukan menguji sejauh mana siswa telah menghafal pelajaran yang telah diberikan. Ini adalah kegiatan intinya. Baik, kita lihat di sini. Nah, di sini adalah memunculkan minat dan keinginan peserta didik itu adalah
di pendahuluan ya. Nih di sini di pendahuluan karena mendorong minat dan motivasi siswa ya. Ini memunculkan minat dan keinginan tahuan itu sama. Jadi adanya di langkah pendahuluan. Jawabannya adalah C. Soal nomor 16, pada pendekatan pembelajaran saintifik ya, keterampilan komunikasi siswa dapat dilihat dan diukur atau dinilai pada kegiatan di bawah ini kecuali ya. Jadi kita mencari keterampilan komunikasinya termasuk yang mana ya. Oke, yang pertama mendiskusikan suatu masalah, sudah jelas ya, ini adalah keterampilan dari komunikasi. Nih. Lalu mengumpulkan data ya, juga termasuk keterampilan komunikasi, misalnya wawancara ya. Lalu mencoba atau bereksperimen. Nah, yang ini adalah termasuk kegiatan berpikir kritis atau kolaboratif ya. Lalu mempresentasikan hasil diskusi ini adalah termasuk komunikasi ya. Jadi yang tidak termasuk kan kecuali ya. Berarti adalah mencoba atau bereksperimen karena termasuk kegiatan kolaboratif atau berpikir kritis. Jawabannya adalah C. Soal nomor 17, contoh pesan nonverbal yang terjadi pada proses pembelajaran di kelas yaitu yang A, siswa menanggapi langsung pertanyaan dari guru yang ditunjukkan kepadanya. B, guru memberikan instruksi dengan tegas supaya siswa tidak bekerja sama dalam mengerjakan ujian. Yang C, siswa bertanya langsung tentang materi pelajaran yang tidak dimengerti. Yang D, guru memberikan standing applause kepada kelompok yang presentasi hasil kerjanya bagus. Di video sebelumnya, saya sudah membahas verbal dan nonverbal. Apabila nonverbal itu adalah secara langsung dan tulis ya. Kalau nonverbal itu kita bisa mengartikan dengan gestur, intonasi, dan sebagainya. Nah, ini adalah untuk komunikasi yang verbal, yang nonverbal. Nah, ini adalah komunikasi yang nonverbal itu misalnya menggunakan ekspresi wajah, gerakan tangan, intonasi, dan kecepatan berbicara. Ini yang nonverbal ya. Kalau yang verbal itu secara langsung dan tertulis. Coba kita lihat yang A, siswa menanggapi langsung pertanyaan dari guru yang ditujukan kepadanya. Ini adalah verbal ya. Lalu siswa tidak memberikan instruksi dengan tegas. Maaf, yang B, guru memberikan instruksi dengan tegas supaya siswa tidak bekerja sama dalam mengerjakan ujian. Ini juga secara langsung, verbal. Lalu siswa bertanya langsung tentang materi pelajaran yang tidak dimengerti. Ini juga verbal dalam bentuk bahasa ya. Lalu yang D, guru memberikan standing applause ya, standing applause kepada kelompok yang presentasi hasil kerjanya bagus. Ini termasuk nonverbal. Kenapa? Karena termasuk dari gerakan tangan, gestur tubuh, ya, intonasi suara dan kecepatan berbicara ini adalah termasuk yang nonverbal. Jadi, nomor 17 jawabannya adalah yang nonverbal itu yang D. Guru memberikan standing applause kepada kelompok yang peserta hasil kerjanya bagus. Nomor 19, berdasarkan kuantitas orang yang terlibat dalam proses komunikasi, komunikasi digolongkan menjadi beberapa jenis. Yang pertama, komunikasi interpersonal, komunikasi internasional, dan komunikasi kelompok. Yang B, komunikasi kelompok, komunikasi persuasif, dan komunikasi koersif. Yang C, komunikasi massa, komunikasi publik, dan komunikasi media. Yang D, komunikasi interpersonal, komunikasi kelompok, dan komunikasi massa. Baik, kita akan membahas beberapa jenis komunikasi menurut Effendi. Bentuk-bentuk komunikasi di sini ya. Baik, kita akan bahas di sini bentuk-bentuk komunikasi menurut Effendi. Yang pertama adalah komunikasi pribadi atau personal, komunikasi publik, komunikasi massa. Nah, komunikasi pribadi ini dibagi menjadi dua, yaitu komunikasi intrapersonal communication dan interpersonal communication. Berarti kita cari yang
termasuk dalam bentuk komunikasi menurut Effendi. Coba di sini nah ini tidak termasuk nih ya, berarti ini salah. Lalu komunikasi kelompok, komunikasi persuasif, dan komunikasi koersif. Dan ini juga tidak termasuk ya, berarti ini salah. Komunikasi massa termasuk, komunikasi publik termasuk. Nah, komunikasi media tidak termasuk, berarti salah. Lalu yang D, komunikasi interpersonal, ini yang termasuk pribadi. Komunikasi kelompok, yang publik, dan komunikasi massa, nomor 3. Berarti ini yang betul. Jadi jawaban yang benar untuk nomor 19 itu adalah yang D ya, komunikasi interpersonal, komunikasi kelompok, dan komunikasi massa. Soal nomor 19, mohon maaf, soal sebelumnya itu adalah soal nomor 18. Jadi ini adalah soal nomor 19, fungsi utama mengajukan pertanyaan kepada siswa dalam proses pembelajaran yaitu, nah yang ini kita akan bahas tentang fungsi dari pertanyaan ya. Yang pertama, mengetahui keinginan siswa. Yang B, mengajak siswa untuk berpikir dan bernalar. Yang C, memenuhi rasa ingin tahu siswa. Yang D, menempatkan siswa sebagai subjek belajar. Nah, kita akan bahas dahulu fungsi dari pertanyaan yang sudah dibahas di video-video sebelumnya. Yaitu saya bahas kembali di sini, sekedar mengingatkan teman-teman. Nah, ini ya. Fungsi pertanyaan itu adalah menemukan kemungkinan-kemungkinan baru dalam menggali permasalahan, merangsang siswa mencari bahan dan data, mengembangkan dan membangun konsep diri siswa secara individu, lalu membantu siswa mengembangkan cara belajar melalui penemuan diri, bukan menguji sejauh mana siswa telah menghafal pelajaran yang telah diberikan. Nah, untuk pilihan ganda dari soal ini kita coba lihat. Mengetahui keinginan siswa, mengajak siswa untuk berpikir dan menalar. Nah, yang paling tepat ini sebenarnya adalah yang B ya. Yang B, kenapa? Kalau untuk kegiatan berpikir dan bernalar itu ada pada fungsi pertanyaan, misal ini ya, merangsang siswa mencari bahan dan data, ini adalah mengajak siswa untuk berpikir dan bernalar, mengembangkan dan membangun konsep diri siswa secara individu. Lalu kegiatan tentang penemuan diri juga ini mengajak siswa untuk berpikir dan bernalar. Jadi jawaban yang paling tepat untuk soal ini adalah yang B, mengajak siswa untuk berpikir dan bernalar. Soal nomor 20, perhatikan contoh kegiatan berikut ini. Yang pertama menyampaikan tujuan yang ingin dicapai pada kegiatan pembelajaran. Yang kedua, mempersiapkan hal-hal apa saja yang harus dilakukan oleh guru maupun siswa pada pembelajaran. Yang ketiga, menyampaikan topik atau materi apa saja yang akan dibahas pada pembelajaran yang akan dilakukan. Ya, yang pertama menyampaikan tujuan dulu, lalu mempersiapkan hal-hal apa saja yang harus dilakukan, lalu menyampaikan topik materi apa saja yang akan dibahas. Contoh ketiga hal tersebut dalam kegiatan komunikasi termasuk kegiatan upaya untuk menyamakan apa dalam komunikasi. Yaitu di sini sudah jelas ya teman-teman. Jadi jawabannya ini adalah persepsi menyamakan maksudnya, menyamakan persepsi. Jawabannya adalah B, persepsi. Alhamdulillah, demikianlah pembahasan soal tes P3K atau ASN yang sesuai dengan kisi-kisi seri Guru Belajar Kemdikbud. Jangan lupa subscribe-nya, share, like, and comment, dan jangan lupa bunyikan lonceng ya. Semoga video ini bisa membantu dan bermanfaat untuk Anda semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.